Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia dimanapun berada, pada hari yang berbahagia ini saya coba untuk berbicara tentang macam-macam atau jenis-jenis tindak pidana. Karena saya pikir terkait tentang beragam tentang tindak pidana harus kita ketahui, apalagi ini menyangkut tentang kepentingan atau kemaslahatan kita bersama selaku masyarakat ya, supaya kita menjadi ilmu dan wawasan untuk kita semua. Sahabat setia dimanapun berada, pertama tentunya kita berbicara tentang delik material. Delik material ini merupakan suatu delik yang di dalam perumusan ini memuat suatu akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana ya. Nah, ini berbicara tentang sebuah akibat yang ditimbulkan dalam suatu tindak pidana. Ini disebut dengan delik material. Sehingga ini merupakan membuat seseorang itu berakibat ya, yang saya pernah sampaikan dari awal bahwa akibat daripada perilaku si A maka menjadi korban adalah si B. Ini disebut dengan contoh delik material. Yang selanjutnya itu yaitu tentang delik formel ya. Berbeda. Kalau delik material ini yang pertama itu terkait di dalam pasal, mungkin sebagai contoh 338 soal pembunuhan ya, bagaimana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Ini 338 soal pembunuhan di dalam contoh delik material. Nah, kalau soal delik formal ini adalah suatu peristiwa ya, peristiwa yang unsur suatu perbuatannya tidak perlu disebut lagi akibat yang ditimbulkan. Ini disebut dengan delik formal. Mungkin contoh ya tentang 362 yaitu tentang pencurian. Ini bukan bicara seperti apa dia mencuri, kapan dia mencuri, tapi apa yang diakibatkan daripada pencurian itu, yaitu hilangnya barang seseorang sehingga seseorang itu merasa dirugikan atau korban merasa dirugikan. Ini delik formal ya. Ini termaktub di dalam contoh ya 362 tentang pencurian. Nah, barang siapa yang mengambil hak orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, walaupun pencurian itu dikembalikan. Nah, dia mencuri hak seseorang kemudian dikembalikan. Nah, secara hukum pencurian itu tetap untuk dilanjutkan ke tindak pidana dengan pelanggaran 362 KUHP tersebut. Ini disebut dengan delik formal ya. Nah, sahabat setia dimanapun berada, kemudian kita kenal dengan delik komisi. Nah, delik komisi ini ya, kita berbicara tentang perbuatan yang dilakukan secara aktif. Nah, delik komisi ini gabungan daripada delik formal dan material tadi gitu. Dilakukan secara aktif, secara terus-menerus. Akibat perbuatannya mencuri secara terus-menerus, melakukan pembunuhan secara terus-menerus. Ini jenis daripada delik komisi ya. Selanjutnya itu sebagai contoh mungkin yaitu delik omisi. Delik omisi ini tadi delik komisi, kemudian ini delik omisi. Delik omisi ini adalah suatu perbuatan larangan yang dilakukan, suatu keharusan dilakukan secara pasif ya. Ini delik omisi. Mungkin sebagai contoh bahwa kita lalai dalam atau kita tidak membantu seseorang di mana seseorang itu dalam bahaya, katakanlah ada suatu kasus penganiayaan, sedangkan penganiayaan di depan mata kita, lalu akibat kelalaian kita tidak membantu dia, akhirnya dia hilang nyawanya. Ini disebut dengan delik omisi. Nah, selanjutnya sahabatku sekalian, ini kita bicara tentang delik komisi per omisi ya. Komisa. Delik komisi per omisi komisa ini suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum tapi dia tidak berbuat ya. Ketika dia tidak berbuat maka dia terkategori dengan melawan hukum. Mungkin contoh seorang ibu yang menelantarkan anaknya akibat keinginan anaknya untuk mengisap ASI ya, menginginkan ASI, namun ibu ini tidak memberi ASI kepada anaknya sehingga akibat daripada tidak memberi ASI itu anaknya meninggal dunia. Ini disebut dengan delik komisi per omisi komisa. Sahabat-sahabatku sekalian, selanjutnya kita kenal dengan delik sederhana. Delik sederhana ini terdiri daripada delik pokok saja ya. Sebagai contoh tadi di dalam pasal 362 ya, tentang barang siapa maupun melakukan suatu dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ini disebut dengan delik sederhana
ya, baik sengaja maupun tidak sengaja dia melakukan pembunuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja dia melakukan pencurian, baik sengaja maupun tidak sengaja dia melakukan perjudian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya delik diskualifikasi. Delik diskualifikasi ini adalah unsur pokok yang ada, ya, adalah tambahan. Nah, sebagai contoh mungkin di dalam pasal 351 ayat 1 tentang, ya, mengakibatkan penganiayaan, ya, luka beratkah dia, matikah dia. Kalau dia mati itu sampai 7 tahun, kalau dia luka ringan itu 2 tahun 8 bulan. Kemudian kalau dia sampai dia ada tingkatan. Nah, kalau dia luka ringan dia cuma 2 tahun 8 bulan, kalau dia luka berat dia 5 tahun gitu. Luka berat yang dimaksud ini kecacatan yang ditimbulkan daripada penganiayaan. Kalau dia ringan ya mungkin katakanlah tergores atau luka-luka gitu. Ini hanya luka ringan. Dipidana itu 2 tahun 8 bulan. Kalau dia luka berat, ya, kehilangan fisiknya akibat penganiayaan tersebut, maka dia masuk dalam 5 tahun. Kalau dia mati sampai dianiaya itu dia masuk 7 tahun. Ini perbedaan, ya, penganiayaan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan itu termasuk dalam delik diskualifikasi. Nah, selanjutnya kita bicara tentang delik frenisir, ya. Delik frenisir ini sebagai contoh mungkin di pasal 308, ya, 308, jika seseorang yang takut, ya, melahirkan, kemudian anak ini dia tinggalkan sehingga anak ini meninggal dunia, ya, mati anak ini gitu. Seorang ibu meninggalkan anaknya dalam melahirkan akibat rasa takut yang didatangkan seorang ibu. Ini di dalam 308, ya. Kemudian ada juga pembahasan di dalam KUHP 305 dan 306. Ini dikenakan pidana 2 tahun, ya. Sebetulnya keharusan seorang ibu untuk memelihara anaknya atau melahirkan, tapi akibat rasa takut yang ditimbulkan sehingga anak itu dia telantarkan atau ditinggalkan. Nah, kemudian kita berbicara tentang delik laporan. Nah, delik laporan ini sahabatku sekalian, ini seseorang yang melakukan perbuatannya lalu dilaporlah oleh si korban ini, ya. Kemudian delik laporan ini mungkin contoh sebagai pembunuhan yang melapor adalah pihak korban atau anaknya atau ayahnya gitu. Orang-orang yang dekat dengan pihak korban yang berhak untuk melakukan laporan. Ini disebut dengan delik laporan. Nah, kalau tanpa laporan maka ini semua tidak akan berlanjut suatu perkara. Ini berbicara tentang delik laporan. Kemudian kita bicara tentang delik aduan. Nah, kalau delik aduan ini sahabatku sekalian, kita hanya berbicara tentang orang-orang tertentu yang bisa melaporkan atas kerugian dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Mungkin contoh kita ambil, ya, undang-undang IT, kemudian kita juga ambil tentang sesuatu persoalan di dalam pasal 27 ayat 3, 28 ayat 2 yang pernah saya sampaikan terkait tentang undang-undang IT, ya. Dia sifatnya laporan. Kemudian 284, ya, itu dikenakan 9 bulan tentang privasi. Privasi ini juga contoh, ya, mungkin seorang suami yang melakukan pencabulan terhadap seseorang, di mana seseorang itu melaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak aparat hukum, maka para lelaki ini yang melakukan pencabulan disebut dengan delik aduan. Kemudian ini dikenakan pasal 248, ya, dikenakan 9 bulan. Itu katakanlah perselingkuhan, perzinahan, ini di dalam KUHP 284 KUHP. Kemudian delik kumana, ya. Delik kumana ini suatu delik yang dapat dilakukan siapa saja. Nah, siapa saja boleh melaporkan akibat perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan itu. Katakanlah soal pembunuhan, ya. Kemudian soal pencurian gitu. Katakanlah pencurian infak masjid, kemudian pencurian rumah tetangga gitu, dan dia mengetahui tentang kejadian itu, kemudian dia merasa perlu untuk mengetahui tentang kejadian itu sehingga dia melakukan yang disebut dengan delik kumana. Kemudian kita kenal dengan delik propir, ya. Delik propir ini yang melakukan kualitas tertentu, ya. Yang melapor itu harus orang-orang yang berkualitas tertentu. Seperti PNS, Polri merasa, ya, terkait tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Ini tentang hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat laporan, katakanlah persoalan PNS, ya, kasus tentang gugatan-gugatan itu. Kemudian kita kenal dengan delik umum. Delik umum ini tentang penggelapan ini. Kemudian delik politik. Delik politik ini di dalam pasal 104, ya, tentang kejahatan
melakukan makar, ini disebut dengan delik politik ya. Seperti yang terjadi contoh mungkin 2016 lalu saya pernah saya sampaikan tentang anak Bung Karno ya. Kemudian delik dolus. Delik dolus ini berbicara tentang kesengajaan. Kemudian kesengajaan seseorang untuk melakukan perbuatan dengan melawan hukum secara terus-menerus. Kemudian ada namanya delik kulfa. Delik kulfa ini adalah akibat kelalaian yang ditimbulkan akibat kealpaan. Ini di dalam pasal 359 ya, dikenakan 5 tahun penjara. Kemudian di dalam pasal 360 itu dilakukan berat akibat kealpaan sehingga orang meninggal dunia ya. Mungkin contoh kita pakai mobil punya klason, kebetulan ada orang sakit jantung dengan bunyi klason kita, orang itu meninggal ya. Ini disebut dengan delik kulfa atau delik kealpaan akibat kita yang ditimbulkan oleh kita. Atau kita membuat sebuah rumah, kemudian dengan rumah kita tanpa dibentengi keselamatan yang kuat, sehingga campak bangunan yang kita bangun akhirnya terkena orang di bawah, akhirnya meninggal. Ini akibat kelalaian dan kealfaan yang kita lakukan. Kemudian delik yang segera selesai, ini merupakan delik dalam waktu yang singkat diselesaikan ya. Mungkin contoh di dalam pasal 333 tentang barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum atau melawan kemerdekaan seseorang. Mungkin contoh delik ini adalah kita menyikap seseorang atau menculik seseorang dengan berlama-lama di situ ya orang tersebut sehingga mengalami kerugian atau hal-hal yang ditimbulkan akibat perbuatan atas yang kita lakukan itu, penyekapan ya. Ini yang disebut dengan delik yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, inilah macam-macam terkait tentang makna delik ya, delik-delik atau disebut dengan jenis-jenis pidana, sehingga kita bisa tahu kasus per kasus terkait tentang delik apakah kasus yang mau kita angkat atau kita lapor, sehingga kita mengetahui tentang mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak melanggar hukum, dan kita tidak mengada-ngada seperti apa yang terjadi yang kita rasakan selama ini. Demikian sahabatku sekalian, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama tentang macam-macam jenis pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.